Pelaku pembunuhan reta gadis Bengkulu masih keliaran, kondisi makam korban kini berlubang. Kasus tragis kematian Resmarta, 23, gadis muda asal Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, kembali menjadi sorotan. Belum tuntas pengusutan kasus pembunuhannya, makam almarhumah justru ditemukan dalam kondisi berlubang, membuat keluarga semakin terpukul dan gelisah. Sudah lebih dari 2 pekan berlalu sejak peristiwa nahas itu terjadi, namun pelaku pembunuhan terhadap perempuan muda ini belum juga terungkap. Kegelisahan keluarga semakin bertambah saat mereka menemukan makam Resma dalam kondisi tidak wajar, yakni berlubang. Hal tersebut disampaikan oleh kakak kandung korban, Izal, kepada tribunbengkulu.com. Ia menceritakan awal mula dirinya menemukan kejanggalan pada makam sang adik. Bermula saat saya sedang memeriksa kuburan. Waktu itu saya lihat ada lubang di bagian makam adik saya, sampai Izal. Menurutnya, penyebab munculnya lubang tersebut belum dapat dipastikan. Ia menduga bisa jadi disebabkan oleh ulah orang tak dikenal, atau bahkan oleh binatang, karena lubang itu cukup dalam dan berukuran cukup besar. Tapi entah karena apa. Apakah karena dirusak orang tak dikenal, atau karena binatang? Tapi bolongnya itu lumayan besar, tambah Izal. Khawatir kejadian serupa terulang, pihak keluarga pun segera mengambil tindakan. Mereka memutuskan untuk menutup kembali lubang tersebut dan memasang pagar di sekeliling makam. Sekarang sudah saya tutup lagi. Bahkan agar tidak ada kejadian serupa, kuburannya sudah saya pagar sekarang, katanya. Hingga kini, pihak keluarga korban masih menanti titik terang dari kepolisian terkait pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Resma. Motif pelaku masih menjadi misteri. Sejak jasad Resma ditemukan tak bernyawa di rumahnya pada Selasa, 10 Juni 2025 lalu, belum ada informasi resmi mengenai siapa pelakunya maupun alasan dibalik perbuatan keji tersebut. Kami sekeluarga masih belum tenang. Harapannya tentu, pelaku segera tertangkap. Kami ingin tahu kenapa adik saya dibunuh, kata Izal. Di tengah penyelidikan yang belum menunjukkan titik terang, jeritan hati sang ibu menjadi suara yang paling nyaring terdengar. Dengan suara bergetar dan mata sembab, Eli mengaku masih belum bisa tidur dengan tenang sejak anak perempuannya ditemukan tewas di rumah mereka sendiri. Ia menyimpan amarah dan dendam yang dalam. Bukan karena ingin membalas, tetapi karena ingin mendapatkan jawaban langsung dari pelaku. Kalau pelakunya sudah ketangkap, tolong temukan aku dengan dia. Aku mau tanya langsung. Bagaimana dia bunuh anakku? Apa salah anakku? Seberapa besar salahnya sampai tega dibunuh seperti itu? Ucap Eli sambil menangis. Hingga kini, Eli masih terus bertanya-tanya, mengapa anaknya bisa dihabisi dengan begitu keji dengan luka tusukan. Bahkan ada bekas pukulan di wajah sang anak. Aku sangat ingin tahu kenapa anakku dibunuh. Apa salahnya anakku ini? Lanjut Eli. Ia menceritakan bahwa Resma dikenal sebagai sosok yang baik dan pendiam. Bahkan, sang anak jarang keluar rumah, sehingga kecil kemungkinan terlibat masalah. Terkait pelaku, Eli menduga orang itu adalah seseorang yang dikenal oleh anaknya. Sebab, menurutnya, tak mungkin sang anak membukakan pintu rumah jika tidak mengenal orang tersebut. Karena kalau dia tidak kenal, tidak mungkin anakku buka pintu, ungkap Eli. Dalam kondisi hati yang hancur, Eli masih memupuk harapan agar pelaku segera ditemukan dan diadili seadil-adilnya. Ia menegaskan bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan yang pantas bagi pembunuh anaknya. Aku belum tenang. Aku cuma bisa tenang kalau pelakunya sudah tertangkap. Aku harap dia dihukum mati, harapnya sambil menangis.